Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan jawaban UTS dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Jawaban pertama yaitu proses komunikasi data dalam jaringan komputer adalah satu pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dan dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. Kedua, pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Kemudian pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik, komputer, mouse, scanner joystick, dan pedal panel atau touchscreen. Ketiga, pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi, dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Keempat, data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital, serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Kelima, data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses recording terhadap rangkaian bit digital tersebut, kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. 6. Sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi. Data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dari transmitter ke transceiver atau penerima. Ketujuh, sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengkonversinya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Kedelapan, penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke komputer output di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara di dalam memori dan output. Kesembilan, hasil pengelolaan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat keluaran atau output. Ke-10, pesan diterima oleh pengguna. Tahap terakhir dari proses komunikasi data dalam penyaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirimkan oleh pengguna sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah ATM. Kedua, surat elektronik. Ketiga, faksimil. Keempat, telepon genggam. Kelima, internet. Keenam, intranet. Ketujuh, extranet. Kedelapan, remote control. Jawaban nomor 2. Point to point adalah metode pendistribusian akses internet yang hanya melibatkan dua set saja. Topologi point to point umumnya dipakai oleh ISP, Internet Service Provider. Hanya ke satu pelanggan saja menggunakan radio wireless. Kelebihan point to point. Pertama, jaringan lebih stabil karena akses point hanya akan memancarkan sinyal ke satu stasiun saja, sehingga throughput yang dihasilkan akan maksimal. Bandwidth yang dilahirkan melalui media wireless akan sebenarnya diterima oleh satu stasiun saja. Karena alasan inilah point to point umumnya dipilih oleh ISP untuk menghandle customer dengan service dedicated. Maintenance lebih mudah jika terjadi interferensi karena proses tuning channel tidak akan mengganggu link yang lain. Cocok digunakan untuk kebutuhan jarak jauh karena umumnya antena yang dipakai tipe antena grid yang memiliki sudut pancaran lebih fokus ke satu titik saja. Kekurangan point to point, biaya administrasi relatif lebih mahal karena radio access point hanya bisa dipakai oleh satu radio station saja. Semakin banyak radio access point yang dipasangi pada sebuah POP, maka akan semakin tinggi proses terjadinya interferensi tabrakan frekuensi. Point to point hanya bisa diterapkan pada jaringan radio wireless untuk menghubungkan antar set saja, tidak bisa dipakai untuk mengkoneksikan device and user langsung layaknya jaringan Wi-Fi. Point to multipoint adalah metode pendistribusian akses internet dari satu access point ke banyak radio station. Pengguna point to multipoint biasanya dipakai untuk menekan biaya karena hanya dengan satu radio access point saja kita sudah bisa mengkoneksikan
beberapa radio stasiun sekaligus. Selain itu digunakan pada infrastruktur jaringan. Metode point to point multi point juga bisa digunakan pada jaringan WiFi, di mana pada jaringan WiFi terdapat satu akses point yang digunakan untuk melayani banyak device and user sekaligus, yang mana hal ini tidak bisa kita terapkan jika menggunakan point to point. Kelebihan point to multi point: pertama, hemat biaya karena hanya dengan satu radio akses point kita sudah bisa menghubungkan banyak radio stasiun sekaligus. Kedua, point to multi point bisa mengimplementasikan pada jaringan WiFi untuk mengakomodir kebutuhan internet secara langsung ke device end user. Kekurangan point to multi point: pertama, kurang cocok dipakai untuk kebutuhan jarak jauh. Kedua, susah maintenance jika terjadi intervensi di salah satu link, karena proses maintenance WiFi banyak radio stasiun sekaligus. Bandwidth yang dialihkan akan terbagi-bagi tergantung banyaknya jumlah radio stasiun yang terkoneksi. Jawaban nomor 4 7 lapisan OSI. Pertama, physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang terhubung dengan fisik. Fungsi physical layer: 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode penyelamatan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan line card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Kedua, data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai berikut: pengkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dan dikelompokkan ke dalam frame, penghematan, pengereman perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Ketiga, network layer. Lapisan saja adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, hingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. 4. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sehingga pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Session layer. Lapisan selanjutnya adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama atau menjelaskan bagaimana sebuah fungsi bisa dibangun serta dapat menjelaskan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan data, juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada dalam model server dan terpindah sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket dan disebut dengan nama presentasi layer. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah contoh protokol yang lapisan layer presentation. Pertama, Ready Cryptor Software. 2. Virtual Network Computing. Ketiga, Remote Desktop Protocol. 7. Application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. 5. Bandwidth dan spektrum adalah jawaban kelima. Bandwidth dan spektrum adalah istilah umum dalam disiplin ilmu seperti telekomunikasi, jaringan, dan perbedaan antara bandwidth dan spektrum adalah bahwa bandwidth adalah tingkat maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu, sementara spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam memesan. Protokol 1 adalah aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran dan atau mengatur komunikasi data dalam sebuah jaringan WAN. Jenis protokol 1. Pertama, circuit switching. Definisi circuit switching adalah sebuah koneksi jaringan yang menghubungkan node dan terminal. Koneksi ini terlebih dahulu membuat call setup agar memulai pengiriman paket. Sebagai contoh, PSTN dan ISDN merupakan protokol 1 yang menerapkan koneksi circuit switching pada jaringan publik atau lebih dikenal sebagai internet.
Kedua adalah packet switching. Packet switching adalah sebuah koneksi jaringan yang dapat menghubungkan node dengan terminal sehingga terdapat banyak node di dalamnya. Ketiga adalah lease line. Point-to-point teknologi sering disebut khusus atau lease line, yang biasanya bentuk yang paling mahal dan teknologi WAN. Point-to-point teknologi yang disewa dan penyedia layanan dan memberikan jaminan bandwidth dari lokasi ke lokasi lain. Maka point-to-point biaya adalah ditentukan oleh jarak sambungan dan jumlah bandwidth dialokasikan. HDLC Lease Line. HDLC singkatan dari High Data Link Control, seperti dua protokol WAN lainnya yang disebutkan dalam postingan kali ini. HDLC adalah protokol layer kedua. HDLC merupakan protokol sederhana yang digunakan untuk menghubungkan poin ke poin perangkat serial. HDLC melakukan error correction seperti halnya Ethernet. HDLC versi Cisco sebenarnya eksekutif karena memperkenalkan tipe protokol. Dengan demikian, Cisco HDLC hanya dapat bekerja dengan perangkat Cisco lainnya, tidak pada perangkat lain. Demikianlah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.